2x plus sin x. Karena sin x adalah cos x, jadi 2 tambah cos x. Y 3 tambah cos x. Karena 3 nilainya 0, jadi y aksennya adalah min sin x. Oke. Yang ketiga, fx 2 sin x plus 4 cos x. Berarti 2 cos x minus 4 sin x. Karena gini, cos x turunkan jadi min sin x. Min sin x dibawa ke depan jadi min, seperti ini. Oke. X sin x jadi 1 dikali cos x gitu. Terus sin x cos x, ada penjabarannya, cos x dikali min sin x. Oke, jadi di sini di part terakhir saya akan jelaskan tentang soal terkait SBMPTN dalam soal turunan. Memang dalam basicnya banyak, memang ada. Kalau dalam soal OSN mungkin kalian juga pernah tahu, Olimpiade Sains juga pernah ada soal seperti ini. Dalam SBMPTN pun juga ada. Kali ini saya akan bahas tentang SBMPTN. Oke, kita lihat di dalam UMPTN Mattes 2001. Rusuk suatu kubus bertambah panjang dengan laju 7 cm per detik. Jadi misalnya rusuk suatu kubus bertambah panjang dengan laju 7 cm per detik. Laju bertambahnya volume pada saat rusuk panjangnya 15 cm adalah rusuk suatu kubus. Kita misalkan S aksen. Aksennya 7. Betul? Karena S aksen ini adalah turunan. Ingat, turunan dari S. Oh ya, sebelum saya jelaskan lebih dalam lagi, apakah di part sebelumnya sudah saya jelaskan tentang contoh-contoh soal-soal dalam trigonometri, dalam menyelesaikan masalah, terutama dalam soal seperti ini. Apakah limit pun juga bisa? Tentu saja bisa. Oke, tentu saja bisa. Limit, terus ada seperti ini, contoh rusuk suatu kubus, terus ada menentukan persamaan garis singgung juga ada. Oke, kita misalkan di soal S aksennya 7, mana S aksennya ini merupakan turunan, ya kan, turunan dari S. Laju bertambahnya volume pada saat rusuk panjangnya 15, berarti V sama dengan 3S. V sama dengan S pangkat 3 atau rusuk pangkat 3. Kalau kita turunkan, ini adalah 3S kuadrat dikali S aksen untuk menentukan volume laju bertambah. V aksen ini adalah laju bertambah, ya kan, laju bertambah. Oke, setelah itu V aksen 3 dikali S kuadratnya ini, S nya kita masukkan 15 kuadrat dikali 7 S aksen. Kalau S aksennya 7, jadi hasilnya adalah 4725. Mantap. Oke, yang kedua saya ambil juga dari SPMB Matematika 2007. Kalau di dalam SBMPTN itu memang ada tingkatan-tingkatannya sendiri. Mungkin kalau di tahun 2012 itu adalah UMPTN kalau setahu saya. Terus kalau SBMPTN ini merupakan salah satu tes, ya, tes untuk lolos tidaknya ke suatu universitas negeri. Tapi untuk ini kita akan bahas, ya, sebuah bilangan dikalikan 2 kemudian dikurangi 16, setelah itu dikalikan dengan bilangan semula, hasilnya akhirnya adalah P, maka nilai minimum. Nah, dalam soal ini nilai minimum dan maksimum juga diperlukan. Oke, nilai minimum dari P ketika P aksen, nilai minimum P aksen itu adalah 0.
ini baik minimum maupun maksimum ya. Oke, sebuah bilangan dikalikan 2x kemudian dikurangi 16 ya, setelah itu dikalikan dengan bilangan simulan, jadi apa? 2x kuadrat minus 16x itu adalah P nilai minimum, maka P aksen nilai minimum, maka P aksen itu adalah 0 ya. P aksennya sama dengan 0, maka 4x minus 16 sama dengan 0, maka x nya ketemu 4. Sip, nilai minimumnya adalah 4. Nah, di soal terakhir ini juga banyak. Kalau saya kupas, sebetulnya ada buku-buku SBMPTN tebel, tapi saya tidak temu untuk buku soal PTN titik P dan Q, tapi ini saya cari dari internet juga banyak soal-soal seperti ini. Oke, di P dan Q punya 2 titik, yaitu 2P sama min 3P. Absis ini adalah nilai X ya. Ada istilah absis dan ordinat ya. Absis ini adalah X, ordinat ini adalah Y, di mana X pada 2P dengan minus 3P terletak pada parabola Y sama dengan X kuadrat minus 1 ya. Jika garis G tegak lurus dengan PQ dan menyinggung parabola tersebut, maka garis memotong sumbu Y di titik berordinat berapa? Oke, di titik berordinat berapakah ini? Mana? Oke, di ordinat berapakah? Kita akan cari tahu. Jika X pada titik P nilainya adalah 2P, kita masukkan di sini, maka Y nya adalah 4P kuadrat minus 1. Jika X pada Q itu adalah minus 3P, maka Y nya adalah, Y nya kita masukkan di sini, 9P kuadrat minus 1. Oke, garis G tegak lurus dengan PQ. PQ di sini kita cari tahu pada PQ, kita cari tahu di gradien ini. Kita cari gradien di mana M ada 2, karena kondisinya ini ada 2 titik ya. 9P kuadrat X2 min X1 per M Y2 min Y1 per X2 min X1. Tuh kan, lupa lagi kan. Oke, Y2 min Y1 9P kuadrat minus 1 minus dalam kurung 4P kuadrat minus 1 per minus 3P minus 2P. Berarti sisa 5P kuadrat habis per minus 5P sama dengan minus P minus 5. Oke, ditemukan gradiennya, gradien P dan Q. Karena di sini P dan Q nya adalah minus P, karena G tegak lurus seperti ini. Kalau tegak lurus dengan PQ, maka tahu nggak caranya gimana tegak lurus? Sekawan, dikalikan lawannya seper, jadi balikannya ya kan. PQ ini adalah minus P ya kan, tegak lurus dengan PQ, maka harusnya per P 1 per P 1 per P. Karena gini, tegak lurus itu artinya tegak lurus dengan sebarang ya, minus 1 per garis AB.
garisnya tegak lurus 1 per AB, sorry, minus 1 per AB, jadi dikalikan tuh hasilnya minus 1, harus dibalik hasilnya seperti ini. Jadi kan ketemunya seperti, ya kan, menyinggung parabola tersebut. Nah, menyinggung itu ada persamaan garis singgung, di mana persamaan garis singgung ini merupakan turunan dari sebuah fungsi. Oke. Nah, maka garis G ini kalian cari tahu sendiri bagaimana hasilnya. Ada di sebuah link namanya koma, itu cari namanya turunan. Oke, itu namanya PGS, bukan PGS jadi Gaussian, itu bukan. Persamaan garis singgung, dimana rumusnya ini adalah M Y min Y1, rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1. Ini adalah persamaan PGS, persamaan garis singgung. Oke, silahkan cari tahu sendiri. Kalau garis G memotong sumbu Y berarti X nya itu adalah 0. Dah, baca. Oke, silahkan cari tahu sendiri. Oke, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.